Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebenarnya kenalin, saya Hair Lahker, NIM 1232299 dari kelas topik khusus geofisika ya. Saya bakal share beberapa hal yang saya dapetin di eksibisi atau konferensi kemarin, yaitu konferensi NSGI ya, Near Surface Geoscience Engineering. Nah, jadi NSGI ini sendiri dilaksanakan oleh HAGI, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, dan EAGE atau European Association of Geoscience Engineering. Nah, di dalam acara tersebut itu terbagi ke dua acara ya. Ada konferensi, nanti ada pembicara dari orang-orang yang submit papernya atau submit tulisannya. Lalu ada eksibisi atau pameran-pamerannya dari beberapa booth gitu. Kita ke pamerannya ya, atau ke eksibisinya. Jadi eksibisi itu ada apa aja? Di eksibisi itu ada beberapa perusahaan atau kayak kelompok-kelompok lah yang mendirikan booth. Dimulai dari kayak Geoservice, PT Exact, terus ada Impulse Radar, dan ada OYO juga, dan masih banyak yang lainnya. Tapi perjalanan saya itu dimulai ke boothnya Impulse Radar dulu. Jadi Impulse Radar itu apa sih? Impulse Radar itu perusahaan asal Malaysia ya, yang bergerak di bidang penjualan alat geofisika gitu. Jadi fokusnya mereka itu dijual alat GPR atau georadar. Nah, alat-alatnya itu macam-macam ya. Ada yang ini kebetulan saya dapat dari Impulse Radar, dapat berapa brosur juga ya. Banyak brosur nih, GPR semua. Nah, di Impulse Radar ini cuma jual alat-alat aja, mereka ini nggak jual jasa gitu. Beda kayak beberapa perusahaan di Indonesia kan sambil jual jasa, mereka juga jual alat ya. Tapi kalau di Impulse Radar ini mereka cuma ya jual alatnya aja gitu. Berikutnya itu ada ke Tochuang Detection atau perusahaan dari Cina lah, Tochuang kalau nggak salah, sorry penyebutannya kalau barangkali salah. Nah, kenapa saya berhenti atau sempat mampir ke boothnya? Karena di situ itu ada poster tentang magnetotelurik, dan kebetulan tugas akhirnya di magnetotelurik, jadi saya mampir ke sana gitu kan. Terus dijelasin lah sama yang ada di boothnya dari pihak Tochuang itu, dimana mereka itu bawain teknologi baru yang namanya RMT. Mungkin yang saya juga baru dengar sih, saya kan hanya tahu MT, CSAMT, dan AMT gitu kan. Nah, sedangkan mereka itu menawarkan teknologi baru yaitu namanya RMT atau radiomagnetotelurik. Si RMT ini pengukurannya lebih cepat dibandingkan MT. Misalkan MT kan pakai natural source, jadi butuh waktu yang lama kan. Terus ada ini PT Exact juga, yang mungkin anak 22 udah tahu. Jadi PT Exact ini perusahaan yang sempat bantu anak 22, anak tahun angkatan 2022 juga itu kulap gitu, support alat. Nah, di PT Exact ini mereka menawarkan jasa dan alat juga. Selain menawarkan alat, mereka menawarkan jasa ya. Nah, alat baru dari mereka itu ada TEM, tapi bisa dipanggul. Biasanya kan kalau TEM ada loop luar dan loop dalam, dan itu statis kan. Nah, itu ada yang ditawarkan itu alat ground TEM, tapi makanya kayak GPR, jadi bisa bergerak. Nah, tapi menurut mereka alatnya itu belum sampai di Indonesia, dan ya harus nunggu gitu. Jadi waktu di situ hanya dijelasin aja teknis alatnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada di inversion. Mungkin saya salah sebut ya, mungkin nanti ada fotonya. Nah, saya ini berhenti di inversion di Northwest kebetulan boothnya. Jadi mereka itu kayaknya sih spesialis magnetotelurik. Jadi yang di boothnya itu ada beberapa poster tentang magnetotelurik, baik 1D, 2D, dan 3D. Nah, mereka itu bedanya, biasa kan inversi 1D itu kita ada yang smooth ya, bisa pakai misalkan OCam itu kan smooth, kita pendekatannya buat beberapa lapisan tipis, sehingga kalau resistivitas dari lapisan tipisnya itu mendekati, kita anggapnya satu lapisan gitu. Nah, mereka itu buat pendekatannya dengan constraint atau bantuan metode lain seperti seismik refleksi gitu. Jadi dari penampang seismik mereka udah tahu nih ketebalan lapisannya berapa. Jadi nanti
variabel ketebalan lapisannya mereka bawain buat diinversikan ke dalam MT. Nah, Node versi ini atau inversion ini mereka tuh mengurangi beban komputasi variabelnya itu dengan bantuan dari data lain, data seismik refleksi gitu. Jadi dari seismik refleksi didapat nih ketebalan lapisan A berapa, lapisan B berapa, lapisan C berapa. Dari variabel itu dimasukkan ke inversinya. Jadi inversinya itu cuma nyari nilai resistivitasnya aja gitu. Nah, hasilnya itu lebih smooth dan lebih smooth tapi nggak terlalu smooth, tetap tegas di beberapa batas-batas lapisannya. Jadi hasil inversi MT-nya tetap bisa mendeteksi batas lapisan, tapi di sisi lain juga di antara batas lapisannya itu di tengah-tengahnya hasilnya tetap smooth, kayak gitu. Itu yang mungkin yang paling berkesan ya. Tapi banyak lagi sih, banyak perusahaan-perusahaan lain kayak Stride itu menawarkan pengukuran seismik, survei seismik pakai alat mereka yang kecil kayak tumbler kecil banget. Ada Geoservice juga, ada Oyo yang alatnya kalau di Cirebon kan seismik refraksi pakai Oyo, pakai Maxes itu ada juga, dan banyak sih. Overall acaranya seru, apalagi kan lebih banyak turis ya, dari lebih banyak orang luar lah, orang Eropa, orang Cina dan lain sebagainya dibanding orang Indonesia yang punya boothnya itu. Jadi kami sebagai mahasiswa tuh ya tertarik lah buat ngobrol-ngobrol, melatih bahasa Inggris kita juga, melatih kita supaya gimana sih cara kita ngobrol sama orang luar tuh, kayak gitu. Nah, acaranya seru. Mungkin sekianlah apa yang saya dapatkan dari acara NSGI ini. Terima kasih. Dadah.